2 Pangkalan Kerinci, Bapak Haji Sudirman SPD, yang terhormat guru-guru SMP Negeri 2 serta staf TU, dan teman-teman yang saya sayangi. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya. Nama saya Enzi Berlian Silalahi, perwakilan dari kelas 9A. Berdirinya saya di sini, saya tidak akan menampilkan sebuah drama, melainkan saya akan membacakan sebuah dongeng yang berjudul Sang Kuryang dan Legenda Gunung Tangkuban Perahu. Sebelum itu saya minta teman-teman semua untuk dapat menyimak dan menyimpulkan makna dari cerita dongeng yang saya bacakan. Teman-teman siap nggak dengerinnya? Nggak dengar. Siap nggak? Enggak? Oke, kita mulai ya. Pada zaman dahulu kala, hiduplah seorang wanita bernama siapa? Dayang Sumbi. Ia tinggal bersama seorang anak laki-laki bernama Sang Kuryang. Sang Kuryang merupakan anak yang patuh sekali kepada ibunya. Hobi Sang Kuryang adalah berburu di hutan. Pada suatu hari, Dayang Sumbi berkata kepada Sang Kuryang, "Sang Kuryang anakku, bolehkah ibu meminta hati rusa?" Kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun sangat bersemangat untuk pergi ke hutan. Lalu Dayang Sumbi berkata, "Bawalah si Tumang bersamamu, anjing peliharaan kita," kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang pun menyetujui permintaan ibunya. Sang Kuryang pergi ke tengah hutan bersama si Tumang. Di tengah perjalanan, hari sudah mulai sore. Namun, Sang Kuryang tetap mencari hati rusa yang dipesan oleh ibunya. Namun, matahari sudah tidak terlihat. Sang Kuryang merasa sangat kesal karena ia tidak mendapatkan apa-apa. Lalu, ia berpikir sejenak dan melihat ke arah si Tumang. Dia berpikir dalam hati, "Apa Tumang saja ya?" katanya. "Masa aku pulang dengan tangan kosong? Aku akan mengecewakan ibu dong," kata Sang Kuryang. Ia mengikuti pikirannya. Ia memanah si Tumang, kemudian Tumang pun mati. Lalu ia membelah badan Tumang dan mengambil hati Tumang. Ia tidak jadi mengambil hati rusa. Hati Tumang pun bolehlah, kata Sang Kuryang. Kemudian Sang Kuryang pun pulang ke rumah. Dayang Sumbi sudah mendengar langkah kaki Sang Kuryang. Lalu dia berlari ke arah pintu. "Sang Kuryang anakku, apakah sudah mendapatkan hati rusa yang ibu minta?" kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang takut untuk berkata bahwa yang ia bawa bukan hati rusa, melainkan hati si Tumang. Dia memberikan plastik kepada Dayang Sumbi tanpa berkata sepatah kata pun. Dayang Sumbi yang sudah sangat bahagia pun tidak peduli. Ia langsung memotong, memasak, dan memakan hati si Tumang. Lalu, ibunya terheran-heran. Mengapa tidak ada Tumang di sini? Dia berkata, "Sang Kuryang, panggillah Tumang. Ibu sudah menyiapkan makanan untuknya," kata Dayang Sumbi. Sang Kuryang ketakutan dan dia berkata, Ibu jangan marah ya," kata Sang Kuryang. Ibunya pun sudah merasa ada yang tidak beres. Lalu dia berkata, "Jujur saja, di mana si Tumang? Apa kau meninggalkannya di hutan?" Kata ibunya. Lalu Sang Kuryang pun menceritakan kejadian di tengah hutan pada saat itu. Dayang Sumbi pun merasa sangat marah dan meneriaki Sang Kuryang. Ia menangis, tapi Sang Kuryang merasa bingung. Kenapa sih ibunya marah? Kan itu cuma seekor anjing, pikir Sang Kuryang. Lalu ia berkata, "Ibu, itu hanya seekor anjing. Tumang hanya seekor anjing. Mengapa ibu sangat marah?" kata Sang Kuryang sambil menangis. Lalu Dayang Sumbi berkata, "Hai anakku,
Si Tumang adalah ayahmu, katanya. Wah, Sang Kuryang merasa terkejut. Mengapa seekor anjing bisa menjadi ayahnya? Teman-teman bingung gak? Iya, kita lanjutin ya. Nah, Sang Kuryang pun merasa sangat bingung pada saat itu. Loh, kok bisa? Langsung Dayang Sumbi memukul Sang Kuryang dengan cantongan nasi yang pada saat itu ada di sebelahnya. Kepala Sang Kuryang terluka hingga berdarah-darah. Sang Kuryang menangis di situ. Ia menangis, ia kecewa, dan ia bingung. Ia langsung keluar dari rumah dan meninggalkan ibunya sendirian. Ibunya merasa sangat menyesal karena ia telah memukul Sang Kuryang, sehingga ia tidak mempunyai anak lagi. Mengapa sih si Tumang adalah ayahnya Sang Kuryang? Jadi, pada dahulu kala, ada seorang dewa dan dewi yang turun ke dunia karena dikutuk oleh dewa di dunia khayal. Jadi, ibunya Sang Kuryang ini suka sekali menenun. Pada saat dia menenun, kain tenunnya jatuh ke bawah dan ia berkata, "Barang siapa yang mengambil benang tenunku, jika ia laki-laki akan kujadikan suamiku, dan jika ia perempuan akan kujadikan saudariku." Tetapi yang mengambil kain tenunnya Dayang Sumbi adalah seekor anjing, yakni adalah titisan dewa yang dikutuk ke bumi dalam wujud hewan. Nah, mulai saat itu Dayang Sumbi dan Tumang menikah dan melahirkan seorang anak bernama Sang Kuryang. Bertahun-tahun telah lewat. Dayang Sumbi bertapa kepada dewa, meminta doa supaya ia dipertemukan lagi dengan Sang Kuryang putranya. Dan dewa memberikan suatu keajaiban. Dayang Sumbi tidak akan pernah mati. Itulah keajaiban yang diberikan sang dewa. Lalu di ujung sebelah barat, Sang Kuryang menjadi seorang lelaki yang sangat gagah, pintar, dan sangat sakti. Ia juga bertapa agar ia diberi kekuatan oleh roh-roh sakti. Pada suatu hari, Sang Kuryang sedang berburu di hutan di mana tempat ia dilahirkan. Lalu ia bertemu dengan Dayang Sumbi berparas cantik yang tidak pernah tua. Ketika ia bertemu dengan Dayang Sumbi, ia tidak mengetahui bahwa itu adalah ibunya. Lalu ia melihat Dayang Sumbi dan langsung jatuh cinta. Dayang Sumbi pun merasakan hal yang sama kepadanya. Mereka menjalin hubungan berbulan-bulan. Setelah itu, Sang Kuryang pun ingin menikahi Dayang Sumbi. Tetapi Sang Kuryang membuka ikat kepalanya. Ternyata Dayang Sumbi menyadari bahwa luka di kepala Sang Kuryang sama seperti luka pada saat Sang Kuryang masih kecil. Dia tahu tuh, oh itu anakku, masa aku menikah dengan anakku? Tanya dia dalam hati. Lalu ibunya berkata, "Jika kau ingin menikahiku, kau harus membuat sebuah perahu besar dan harus siap selama 1 malam," kata Dayang Sumbi. Kemudian ternyata Sang Kuryang mau. Ia menyetujui permintaannya. "Baiklah, untuk menikahimu aku akan berbuat apa saja," kata Sang Kuryang. Lalu Sang Kuryang meminta bantuan roh-roh saktinya untuk membantu dia membuat sebuah kapal besar. Nah, Dayang Sumbi merasa sangat takut untuk menikahi Sang Kuryang. Berdosa dong dia menikahi ibunya sendiri. Jadi, dia punya ide. Dia naik ke atas gunung dan dia menebarkan kain tenun putih yang sangat besar sehingga bersinar terang ke bawah. Nah, pada saat itu ayam langsung berkokok dan pekerjaan Sang Kuryang belum selesai. Artinya, Sang Kuryang gagal untuk membuat perahu besar dalam 1 malam.
Karena sang kuryang merasa kesal, dia langsung menendang perahunya jauh sekali dan sampai sekarang dinamakan Gunung Tangkuban Perahu. Nah, oleh karena itu, ia mengejar Dayang Sumbi. Ternyata Dayang Sumbi sudah berdoa dan meminta kepada dewa supaya dia tidak dipertemukan lagi dengan sang kuryang, anaknya sendiri. Dewa pun memberikan keajaiban dan merubah Dayang Sumbi menjadi setangkai bunga yang indah. Sampai saat itu, Dayang Sumbi pun tidak pernah lagi, sang kuryang pun tidak pernah lagi bertemu dengan Dayang Sumbi. Nah, itu teman-teman legenda Gunung Tangkuban Perahu yang sampai saat ini masih dijadikan cerita-cerita rakyat. Begitu saja ceritanya. Terima kasih teman-teman sudah mendengarkan cerita dari saya. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kendra, perwakilan dari kelas 7D. Maknanya adalah kita harus jujur dalam situasi apapun. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.